Assalamualaikum, hai teman-teman yang terkasih, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kisah inspiratif tentang Asiyah, istri yang mulia dari suami yang kafir. Cerita ini memberikan kita pelajaran berharga tentang kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Mari kita simak bersama hingga akhir dan temukan makna yang luar biasa dari kisah ini. Asiyah binti Muzahim adalah sosok wanita lemah dan tak berdaya yang terbayangkan. Dengan lemahnya fisik, Allah tidak membebankan tanggung jawab nafkah di pundak wanita, memberi banyak keringanan dalam ibadah dan perkara lainnya. Mereka adalah sosok yang mudah mengeluh dan tidak tahan dengan beban yang menghimpitnya. Dengan kebengkokannya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersikap lembut dan banyak mewasiatkan agar bersikap baik kepadanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kiranya jika Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala hikmahnya mengamanahkan kaum wanita kepada kaum laki-laki sebagai pengayom. Namun, kelemahan itu tak harus melunturkan keteguhan iman. Sebagaimana keteguhan salah seorang putri, istri dari seorang suami yang menjadi musuh Allah Rabb alam semesta. Seorang suami yang angkuh atas kekuasaan yang ada di tangannya, yang dusta lagi kufur kepada Rabb-nya. Putri yang akhirnya harus disiksa oleh tangan suaminya sendiri, yang disiksa karena keimanannya kepada Allah Zat yang Maha Tinggi. Dialah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Perkawinan Asiyah dengan Fir'aun. Asiyah adalah istri kesayangan Fir'aun, seorang raja yang kafir dan zalim. Dia menjadi istri Fir'aun setelah Fir'aun melakukan pemaksaan untuk menjadikannya sebagai istri. Fir'aun bisa memperistri Asiyah merupakan bentuk penjajahan dan penindasan. Ketika Fir'aun dalam kesendirian karena ditinggal mati oleh istrinya, ia mendengar kabar bahwa ada gadis jelita keturunan keluarga Imran yang bernama Asiyah. Fir'aun tergoda oleh berita itu, karenanya ia mengutus Haman untuk melamarnya. Lamaran itu ditolak oleh Asiyah. Pelamaran itu merupakan ujian berat bagi keluarga Asiyah, karena keluarga Asiyah adalah keluarga beriman yang taat kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka menerima lamaran Fir'aun, seorang raja murtad, kafir dan syirik? Namun demikian, karena takut kepada kekerasan Fir'aun, orang tua Asiyah sangat terpaksa bertanya kepada Asiyah, "Sediakah Ananda menikah dengan Fir'aun?" Mendengar pertanyaan itu, Asiyah langsung menjawab dengan tegas, "Bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun? Sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Karena itu menteri Haman kembali pada Fir'aun. Jawaban Asiyah yang tidak mengenakan itu langsung disampaikan menteri Haman kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun sangat murka mendengarnya. Karena itu Fir'aun memerintahkan Haman untuk menyeret kedua orang tua Asiyah, menyiksanya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Hal itu dilakukan Fir'aun demi menekan Asiyah agar mau menerima lamarannya. Di hadapan kedua orang tua Asiyah yang nyaris tak berdaya, Fir'aun berkata kepada Asiyah, "Hai Asiyah, jika engkau seorang anak yang baik, tentulah engkau sayang terhadap kedua orang tuamu. Oleh karena itu, engkau boleh memilih satu di antara dua pilihan yang aku ajukan. Kalau kau menerima lamaranku, berarti engkau akan hidup senang dan pasti kebebaskan kedua orang tuamu dari penjara laknat ini. Sebaliknya, jika engkau menolak lamaranku, maka aku akan memerintahkan para algojo agar membakar hidup-hidup kedua orang tuamu tepat di hadapanmu." Di bawah ancaman Fir'aun, sang raja yang zalim itu, Asiyah terpaksa menerima lamaran Fir'aun dengan syarat-syarat. Pertama, Fir'aun harus membebaskan orang tuanya. Fir'aun harus membuatkan rumah untuk ayah dan ibunya yang indah lengkap dengan perabotannya. Kedua, Fir'aun harus menjamin kesehatan, makan, minum kedua orang tuanya. Kalau kedua syarat itu dipenuhi, maka Asiyah bersedia menjadi istri Fir'aun. Dalam acara-acara tertentu, Asiyah hadir bersama Fir'aun. Tapi dia tidak bersedia tidur bersama Fir'aun. Sekiranya permintaan-permintaan tersebut tidak disetujui, Siti Asiyah rela mati bersama ibu dan bapaknya
Akhirnya Firaun menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Asiyah. Firaun lalu membebaskan kedua orang tua Asiyah. Siti Asiyah pun tinggal dalam kemewahan istana bersama Firaun. Walaupun Asiyah tinggal dalam kemewahan istana, ia tetap patuh terhadap perintah Allah dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari Asiyah selalu bangun, melaksanakan syalat malam bermohon kepada Allah agar kehormatannya tidak disentuh oleh raja kafir Firaun. Untuk menjaga kehormatannya, Allah menciptakan iblis yang sangat serupa dengan Asiyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan bergaul dengan Firaun. Jadi meskipun Firaun mempunyai istri Asiyah, dia tiap malam bercintanya dengan iblis. Firaun adalah raja yang zalim, yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengakhiri kezaliman Firaun dengan mengirim rasul kepadanya. Maka bermimpilah Firaun bahwa kebebasannya telah dilumpuhkan oleh seorang laki-laki Bani Israel. Oleh karena itu, Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Yakabed, seorang wanita solehah, turunan Nabi Ishak, melahirkan seorang anak laki-laki. Allah mengilhamkan kepadanya agar bayinya itu dibuang ke sungai Nil, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Demikianlah Yakabed, ibu kandung Musa, memasukkan bayinya ke dalam peti, lalu dimasukkan ke dalam sungai Nil. Ibu kandung Musa meminta kepada kakak Musa agar mengawasi dengan pandangan mata ke mana arus sungai membawa peti bayi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyelamatkan Musa segera memerintahkan kepada ombak untuk membawa Musa dalam keadaan tenang dan lembut hingga sampai dengan selamat di wilayah istana Firaun. Dengan tenang air sungai Nil pun menghanyutkan peti bayi Musa sampai ke wilayah istana Firaun. Setiba di wilayah istana Firaun, disitulah ombak merapatkan peti bayi Musa ke daratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyelamatkan Musa, mendamparkan peti itu ke tempat di mana Asiyah dan Firaun berada. Allah SWT memasukkan kasih sayang ke dalam hati Asiyah agar berkenan menggasuh Musa. Asiyah meminta persetujuan Firaun untuk menjadikan Musa sebagai anak angkat. Permintaannya kemudian dikabulkan oleh Firaun karena Asiyah adalah istri kesayangan Firaun. Siapa menduga jika pada akhirnya ternyata bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil itu dipungut oleh keluarga Firaun sendiri yang memang belum memiliki keturunan. Firaun yang telah membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir sebenarnya juga hendak menghabisi Musa. Tapi oleh Asiyah dicegah. Akhirnya Firaun pun luluh hatinya. Ketika Asiyah, istri yang dicintainya, menyampaikan permohonan kepada Firaun, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Firaun, "Ia biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Demikianlah kehendak Allah yang hendak menyelamatkan Musa. Hingga akhirnya Musa diambil menjadi anaknya, diasuhnya dengan penuh kasih dan sayang. Dan Allah mencegah bayi Musa menyusu kepada perempuan lain untuk dapat dikembalikan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusupkan kasih sayang ke dalam hati Firaun sehingga timbul rasa kasihan Firaun terhadap Musa. Karena rasa kasihan dan rasa sayang kepada Musa telah tersusup ke dalam hati Firaun, maka diperintahkannyalah kepada para pegawai istana untuk mencari ibu susu untuk Musa. Silih berganti ibu-ibu datang ke istana Firaun untuk menyusui Musa, tapi tak satu pun yang diterima oleh Musa. Suatu waktu sampailah berita kepada Firaun tentang seorang ibu yang mencari upah untuk menyusui bayi. Firaun pun memerintahkan kepada pegawainya untuk mencari ibu tersebut, maka ibu tersebut didatangkan ke istana. Menjadilah Yakabed sebagai ibu susu yang digaji oleh Firaun untuk menyusui Musa.
Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 12 dan 13, Allah berfirman, "Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Suatu ketika Fir'aun menggendong Musa sebagai ayah angkatnya, tiba-tiba Musa menarik janggut Fir'aun yang dirasakan oleh Fir'aun sebagai ancaman atas nyawanya, karena terasa amat sangat tarikan Musa itu. Asiyah sang ibu membujuk Fir'aun dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah perbuatan anak-anak yang di luar perkiraan dan rencananya. Kata Asiyah, "Coba berikan padanya bara api dan emas, dan lihat apa yang akan dia pilih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Musa memilih bara api, dan bara api itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Seketika itu juga Jibril menyelamatkan mulut Musa. Fir'aun memerintahkan menyiapkan sepiring emas dan sepiring bara api, lalu diberikan kepada Musa. Saat itu kembali terpujuk hati Fir'aun dan mempercayai bahwa Musa adalah anak-anak. Demikianlah Musa tumbuh dan berkembang di istana Fir'aun di bawah asuhan dan kasih sayang Asiyah, perempuan mukmin yang menyembunyikan imannya. Asiyah berjaya melindungi keimanannya dan melindungi Musa. Ratu Asiyah disiksa Fir'aun, bertahun-tahun Asiyah sekamar dan seranjang dengan Fir'aun, tapi tak pernah Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah, istri kesayangannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman Asiyah kepada Allah terbongkar ketika iman Masitah terbongkar. Putri Fir'aun yang bernama Ana memberitahu Fir'aun bahwa Masitah tidak bertuhankan Fir'aun, tetapi ia bertuhankan Allah. Seketika itu juga Fir'aun marah dan memerintahkan Haman supaya Masitah sekeluarga dimasukkan dalam kuali besar. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istri kesayangannya bertuhankan Allah, sangat murkalah raja yang zalim itu. Memerintahkan agar Asiyah, istri kesayangannya, itu dibenamkan kakinya ke dalam tanah dan di atasnya diletakkan pasak dari beton agar ia mengingkari Allah dan menjadikan Fir'aun sebagai Tuhannya. Tetapi Asiyah tetap dalam keyakinannya dan berdoa kepada Allah sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Doa Asiyah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutus malaikat kepada Asiyah yang sedang tersiksa untuk memperlihatkan tempatnya kelak di dalam surga. Akhirnya Asiyah binti Muzahim turunan Nabi Ishak gugur di tangan tentara Fir'aun sebagai syuhada yang mempertahankan iman. Dari Asiyah pula kita dapat belajar tentang arti kesabaran. Bisa dibayangkan jika mempunyai pasangan seperti Fir'aun dengan sifatnya yang congkak, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Pasti harus luar biasa sabar menghadapi orang seperti Fir'aun. Asiyah juga menggambarkan dengan jelas, jika keimanan sudah terpatri kuat dalam hati, lingkungan yang luar biasa penuh dengan nuansa kemusyrikan dan kekufuran tidak menggoyahkan keimanannya. Apalagi mereka yang mendapati dalam hidup nuansa penuh dengan keimanan, harus benar-benar bersyukur. Dan bagian ini dapat dijadikan pelajaran. 1. Penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, manakala mereka tertimpa musibah. Allah mengutus malaikat kepada Asiyah istri Fir'aun untuk memayunginya sementara dia terpasung. Dan Allah menampakkan kepadanya rumah yang disediakan untuknya di surga. Hal itu agar meneguhkannya di atas iman. 2. Sebagian hamba Allah memilih nikmat akhirat daripada nikmat dunia, walaupun dia telah meraih duniawi di tempat yang tertinggi. Asiyah adalah wanita nomor 1 di istana Fir'aun. 3. Besarnya kebijaksanaan Allah.
Jika dia berkehendak, niscaya dia menyelamatkan Asiyah dari ujiannya dan memusnahkan Fir'aun dan anak buahnya. Akan tetapi, Allah Maha Bijaksana. Dia menunda dan tidak lalai. Dengan mengakhiri video ini, kita tidak hanya mengenal Asiyah istri yang mulia, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang kesabaran, keberanian, dan keimanan yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, kita juga mungkin menghadapi cobaan dan tantangan yang sulit. Namun semoga kisah Asiyah menginspirasi kita untuk tetap teguh dan tidak berhenti berusaha dalam menegakkan iman kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.